pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Apa kabar Wilson? Kabar baik tentunya. Anita, apa kabar hari ini? Wah, luar biasa ya, happy banget hari ini ya. Tapi kita juga mau mengingatkan pemirsa nih kalau program Lapor Polisi ini bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Hari ini bersama saya Anita Mae. Dan saya Wilson Purba. Nah, selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan juga kriminal yang menjadi topik hangat perbincangan di masyarakat, di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami membuka nih laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami yaitu di Instagram resmi @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Betul, Anda juga bisa menghubungi kami ya melalui email laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa juga sertakan hashtag #laporpolisi. Oke, tadi sebelumnya kita sudah lihat beritanya ya Wilson ya bahwa tadi ada kebakaran di Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan ini diduga karena salah satu penghuni rumah ini lupa mematikan kompor saat keluar rumah. Nah ini berbahaya banget ya dan kebakaran itu juga menghanguskan tidak hanya rumah itu aja tapi 2 rumah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Betul sekali, ini harus menjadi perhatian warga ya. Kalau keluar rumah mungkin nggak ada salahnya untuk cek-cek kompor terlebih dahulu Recheck listrik. lagi Betul, ya. listrik udah dimatiin atau belum karena ternyata kebakarannya bisa terjadi seperti ini, bahkan mengakibatkan juga kebakaran ke rumah orang gitu. Apalagi ada angin nih yang juga bisa membawa api menjadi meluas. Lebih besar gitu. Betul sekali, seperti yang terjadi di suatu daerah ini ternyata ada hembusan angin yang kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari rekaman video amatir warga terlihat asap hitam mengepul di atap rumah warga di belakang sentral onderdil mobil Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan 2 rumah. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, namun diduga api berasal dari korsleting listrik salah satu rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena saat kejadian penghuni sedang keluar rumah. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi. Kurang lebih 2 unit rumah tinggal yang terbakar. Pemicunya belum diketahui karena masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini kondisi api sudah bisa Saat ini kondisi api sudah bisa dikendalikan, kondisi hijau, kita sedang melakukan pendinginan. Tim Polsek Bekasi Timur yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP. Kini kasus kebakaran tersebut ditangani Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ini ada informasi dan juga kejadian, ternyata ini ada sebuah angkot yang masuk ke sungai sedalam 5 meter. Iya, memang pengemudi angkot ini diduga hilang kendali dan juga terluka. Memangnya kalau misalnya kita lihat nih di jalan raya, angkot itu kan ya mohonlah ya bapak-bapak supir angkot untuk memperhatikan tempat berhentinya supaya nggak kagok juga, bukan hanya untuk supir angkot tapi juga untuk pengendara lainnya. Diduga hilang kendali, sebuah angkot jurusan Ciparigi Warung Jambu Bogor mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam sungai. Kejadian berawal saat korban usai mencuci mobilnya di sebuah pencucian mobil di Pasar Ciluwer, Kabupaten Bogor. Saat korban hendak mengeluarkan mobil dari tempat cucian mobil, tiba-tiba mobil berjalan dan pedal rem tidak berfungsi. Sang sopir panik dan ikut terjun ke dalam sungai sedalam 5 meter. Proses evakuasi angkot oleh warga berjalan dramatis, sementara 1 mobil derek diturunkan untuk membantu proses evakuasi. Kirain aja mindahin doang. Udah gitu nih kaki nggak bisa rem, susah banget gitu susah. Akhirnya saya mau gimana lagi? Udah terus aja ikutin mobil. langsung jatuh ke jurang. Akibat kejadian ini, sang sopir mengalami sejumlah luka, sementara penyebab kecelakaan masih diselidiki oleh polisi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya masih mengenai kecelakaan lalu lintas ya. Di sini ada 7 orang yang meninggal setelah 2 bus terlibat tabrakan di Jalan Lintas Sumatera Aik Batu, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sementara puluhan penumpang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit.
Tabrakan maut antar dua bus terjadi di Jalan Lintas Sumatera Aik Batu, Desa Asam Jawa, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Korban kecelakaan dievakuasi ke dua rumah sakit, yakni RSUD Kota Pinang dan Rumah Sakit Nur Aini. 7 orang meninggal dan puluhan penumpang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. 1 korban tewas belum ditemukan identitasnya. Begitu parah, kebanyakan terjadinya ada benturan kepala sehingga darahnya itu mengalir deras. Dan informasi yang meninggal ini apakah sopir atau penumpang itu? Kebanyakan kalau dari identitas yang 3 ini itu penumpang dan yang 1 Mr. X ini kita belum ketahui. Kecelakaan yang terjadi dini hari ini melibatkan bus PMS yang melaju dari arah Medan menuju Kerinci Jambi. Sedangkan bus PMH datang dari arah Riau menuju Medan. Diduga, kecelakaan disebabkan oleh kelalaian sopir bus PMS yang masuk ke jalur bus PMH. Sopir memaksa untuk menyalip kendaraan lain saat di tikungan. Kita ke informasi lainnya, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya anggota BRIMOB di Papua. Pelaku diduga berjumlah 2 orang yang kini dalam pengejaran polisi. Polda Papua menurunkan tim Lab 4 bersama tim Reskrim dan Inafis Polres Jayawijaya untuk menggelar olah TKP pasca tewasnya anggota BRIMOB di distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya hari Minggu lalu. 5 orang saksi dihadirkan di lokasi tewasnya Bribda Diego Rumaropen. Polisi menduga pelaku pembacokan dan perampasan senjata api ini berjumlah 2 orang. Kita langsung menuju ke TKP untuk melihat kejadian yang sebenarnya. Nanti dari situ awal dari dikaitkan dengan BAP yang diberikan oleh para saksi yang ada di TKP pada saat itu. Setelah itu nanti kita cocokkan, diakumulasi apakah ada persesuaian antara keterangan saksi A, B, dan C itu semua sama, kemudian dengan dirangkaikan dengan bukti yang ada di TKP seperti itu. Bribda Diego Rumaropen meninggal dunia usai dibacok oleh orang tak dikenal pada hari Minggu lalu. Korban tewas dengan luka bacok di bagian kepala dan perut kiri. 2 pucuk senjata api yang dibawa korban dibawa kabur pelaku. Polda Papua telah membentuk tim untuk mengejar terduga pelaku. Dari Kabupaten Jayawijaya, Marco Ainus melaporkan. Selanjutnya, setelah sempat ramai penolakan oleh warga tentang keberadaan Khilafatul Muslimin di Kota Bekasi, Jawa Barat, anggota Khilafatul Muslimin Bekasi Raya mendeklarasikan diri untuk berikrar setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul sekali. Nah, ini mereka pun berjanji selanjutnya yayasan ini akan terbuka dan berfokus pada penghafalan Al-Quran serta hanya mengajarkan satu ideologi, yaitu Pancasila. Yayasan Khilafatul Muslimin Bekasi Raya mendeklarasikan sebagai berikut. 1. Mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Ucapan sumpah setia kepada NKRI ini diucapkan perwakilan anggota Khilafatul Muslimin dan ratusan anggotanya cabang Bekasi Raya, disaksikan sejumlah pejabat pemerintah daerah Bekasi serta elemen masyarakat. Mereka mendeklarasikan mengakui adanya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seusai membacakan deklarasi, mereka juga diajak menandatangani ikrar setia dalam spanduk besar sebagai bukti kesetiaan terhadap NKRI. PLT Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono mengungkapkan pihaknya akan membantu mendampingi dan mengawasi keberadaan Khilafatul yang berfokus sebagai sebuah pesantren yang hanya mengajarkan ideologi Pancasila dan berfokus pada pengajaran penghafalan Al-Quran. Tentuan hukum, ya tentunya pemerintah memberikan jaminan dan kepastian hukum. Ya bahwa secara legalitas pemerintah yang mengeluarkan itu tadi sepanjang kemudian persyaratan, kemudian setelah kita evaluasi implementasinya dan kita evaluasi sesuai dengan ketentuan, tidak ada alasan pemerintah tidak mengeluarkan izin. Pemerintah nggak minta? Saya kira sampai hari ini tidak ada yang salah dengan namanya. Nggak ada, tidak ada yang aman. Sementara itu, Wakapolres Metro Bekasi, AKBP Rama Samtama mengungkapkan pihaknya sudah bekerja sama dengan pihak berwenang lainnya untuk membentuk tim pengawas aliran keagamaan dan kepercayaan.
kita di Bekasi Kota ini ada yang namanya tim Pakem, tim pengawasan aliran keagamaan dan kepercayaan. Inilah yang nanti akan kita optimalkan perannya untuk kemudian bersama-sama melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan-kegiatan khususnya yang diindikasikan seperti hari ini terjadi. Sebenarnya tidak satu, ada satu lagi, nanti kita akan terjun langsung tim untuk menertibkan. Artinya Kedepannya, Yayasan Khilafatul Muslimin berjanji untuk melengkapi seluruh perizinan yayasan yang akan berfokus pada pengajaran penghafalan Al-Quran bagi para santrinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, warga Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dikejutkan dengan penemuan jenazah yang sudah membusuk di dalam rumah orang penderita ODGJ. Nah, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di Lapor Polisi.